bisa kita lihat, bisa kita hayati, kita jadikan ilmu, kita jadikan rumus penting dalam hidup. Apatah lagi kalau kita terlalu mengaktifkan mata di zaman kita sekarang ini, yang ada di kepala kita rata-rata kepada maksiat, rata-rata kepada maksiat. Sedangkan para sahabat dahulu kala mata mereka hanya kepada kebun, kepada perdagangan, dan di kebun mereka bertakbir, bertasbih, bertahmid, di pasar pun mereka bertasbih, bertakbir dan bertahmid. Lagi di zaman kita sekarang, masuk kita ke pasar, kiri, kanan, depan, belakang maksiat. Nyetir kita di depan, kita maksiat. Maka mata yang terlalu aktif sekarang itu pasti melihat kepada maksiat, dan itu akan membuat hati semakin lama semakin beku, semakin lama semakin kaku, semakin lama semakin hancur, sehingga akhirnya mengeras lebih keras daripada batu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Namun lambat laun hati kalian mengeras, kata Allah, sehingga jadilah dia bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu itu. Nah, na'udzubillah min qalbin la yakhsha'. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah bisa khusyuk kepada Allah, sehingga ain la tadma', berbuah kepada mata yang tidak pernah bisa mengalirkan air mata, dan berbuah kepada doa yang tidak dikabulkan Allah tabaraka wa ta'ala, dan berbuah kepada nafsu yang tidak pernah kenyang daripada dunia. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab At-Tauhid. Tauhid, saudaraku, ibadah terhebat, ibadah tertinggi, syariat terhebat, syariat termulia, amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang paling membuat Anda dekat dengan Allah, amalan yang paling besar yang dengannya turun Al-Quran, amalan yang paling besar yang diajarkan Rasul tercinta kepada kita umatnya, dialah Tauhid. Kalau Anda tidak membesarkannya, berarti Anda tidak tahu agama Anda sendiri. Kalau Anda tidak mengagungkannya, maka Anda tidak mengerti agamamu. Kembalilah ke belakang, belajar dengan baik. Kalau Anda tidak mengerti tauhid itu adalah hal yang terbesar dalam syariat yang Allah turunkan ke permukaan bumi, sehingga seluruh para nabi dan para rasul tanpa terkecuali disuruh menyampaikan tauhid itu kepada umatnya, dan itu inti dakwah mereka. Bukan hanya Al-Quran, namun seluruh para nabi dan para rasul yang bersama mereka ada syariat, dan bersama mereka ada dakwah, dan ada kitab-kitab yang Allah berikan kepada mereka yang tidak kita ketahui. Semuanya intinya adalah tauhid. Tauhid, esakan Allah, jadikan Allah satu-satunya. Dan tauhid satu, tauhid itu satu, tidak terbagi kepada 3 poin, tidak terpecah menjadi bahagian-bahagian. Tauhid itu satu, tauhid wahid. Tauhid itu satu. Namun ketika kita lihat yang satu itu, ternyata ada 3 hal terbesar di dalam yang satu itu, mengandung 3 unsur. Jadi tauhid bukan terpecah-pecah, namun tauhid itu satu. Seolah-olah kita melihat sebuah piring, satu piring, namun di satu piring itu ada 3 warna. Begitu memahami tauhid. Bagian pertama, unsur pertama dari tauhid itu adalah mentauhidkan Allah di dalam setiap amal dan perbuatan Allah, dalam setiap af'al Allah kepada kita para hamba. Apa yang Allah lakukan kepada kita para hamba, para makhluk, Allah mengajarkan kepada kita, hanya Dia satu-satunya yang berbuat kepada kita.
Hanya dia satu-satunya yang memberikan kepada kita. Hanya dia satu-satunya yang menuntun kita. Hanya dia satu-satunya yang menjaga kita dari mara bahaya. Hanya dia satu-satunya yang menurunkan rezeki. Hanya dia satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, menidurkan, membangunkannya lagi. Hanya dia satu-satunya yang mengamankan kita. Dia satu-satunya yang memberikan kesehatan, kesembuhan. Dan dia juga satu-satunya yang memberikan penyakit. Kalau dia sudah memberikan penyakit, hanya dia yang bisa menyembuhkan. Dia yang mewafatkan. Dia yang menurunkan hujan, dia yang menahannya di langit. Esakan dia di dalam segala perbuatannya kepada hamba. Dia menurunkan hujan dari awan. Dia pula yang menjadikan hujan untuk butiran-butiran kecil. Dia pula yang menjadikan air itu berkah untuk seluruh yang ada di langit, di permukaan bumi. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, manakala manusia sudah menahan zakat dan tidak lagi menunaikan zakat, maka Allah hukum mereka dengan muni'ul qatr. Allah pun akan menghalangi mereka untuk mendapatkan curahan hujan. Wahai saudaraku yang memiliki harta di bumi Nusantara yang sangat luas yang kita cintai ini, jangan Anda halangi turunnya hujan ke permukaan bumi dengan Anda menghalangi zakat yang harusnya Anda keluarkan. Wajib untuk Anda tunaikan. Tunaikan zakat saudaraku, agar curahan hujan tidak Allah halangi dari para hamba. Ketika mereka benar-benar menahan zakat dan kemudian tidak mengeluarkan zakat, maka hukuman yang Allah berikan kepada mereka adalah kekeringan, kemarau berkepanjangan. Allah katakan, Nabi mengatakan, laulal bahaimu ma'umtiru. Kalaulah bukan keberadaan hewan-hewan yang ada di permukaan bumi yang membutuhkan minum dan air, takkan mungkin turun hujan itu dari langit. Ternyata jatah hewan yang kita ambil. Karena hewan tidak pernah berbuat maksiat dan mereka mesti diberikan air oleh Allah. Tak malukah kita? Jatah hewan ternyata yang kita ambil disebabkan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, bahagian kedua daripada tauhid adalah kita harus mentauhidkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dia satu di dalam nama itu, dan dia satu di dalam sifat dan kandungan makna daripada nama itu, dan dia satu dalam sifat-sifatnya walau tidak ada nama untuknya dalam sifat-sifatnya itu, baik sifatul zat atau sifat al-fi'il, perbuatan. Semua ini adalah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semisal Allah itu alim, berilmu, namanya alim dan sifatnya berilmu, maka dia satu-satunya yang alim, satu-satunya yang sifat ilmunya, dia satu-satunya yang punya seperti itu. Tak ada yang seperti dia. Al-Qadir, maha mampu, maha bisa, memiliki sifat Al-Qudrah, mampu, dan dia satu-satunya yang punya sifat itu. Dia satu-satunya yang punya nama Qadir dengan sifat Qudrah, sehingga tak ada satupun yang Allah tidak mampu. Semua yang Allah inginkan Allah mampu untuk mengerjakannya, melaksanakannya, menciptakannya, mewujudkannya. Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Dia satu-satunya maha pengasih dan maha penyayang. Tak ada orang pengasih dan penyayang lebih daripada dia. Dia memiliki sifat pengasih dan penyayang yang satu-satunya hanya dia yang punya. Sifat pengasih dan penyayang seperti yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mata kita tak mampu untuk melihat betapa hebatnya kasih dan sayang Allah. Hanya dia satu-satunya, tak ada yang lain. Kemudian yang terakhir, dia satu-satunya yang harus kita sembah, yang harus kita ibadahi. Seluruh ibadah kita hanya kepada dia satu-satunya.
Sholat kita hanya kepada Dia satu-satunya. Doa kita hanya kepada Dia satu-satunya. Belajar kita hanya untuk Dia satu-satunya, karena Dia satu-satunya. Dulunya kita sekarang menimba ilmu hanya karena Dia, untuk Dia. Karena Dia, untuk Dia. Untuk mendekatkan diri kita kepadanya, tidak untuk yang lainnya. Tidak untuk dilihat manusia, tidak untuk dipuji manusia. Tidak untuk harta, tidak untuk mendapatkan secuil dunia. Tidak. Tapi semua untuk Allah, karena Allah. Ini dia tauhid, satu tauhid. Di dalamnya ada 3 unsur. Unsur pertama, af'alullah terhadap ibad. Unsur kedua, af'alul ibad terhadap Allah. Unsur yang ketiga, nama dan sifat. Dan dia satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu ketika manusia salah dalam menyembelih, salahnya di dalam bab af'alul ibad ilallah. Perkataan perbuatan hamba kepada Allah, salahnya di bab itu. Di titik tauhid bagian itu dia salah. Dia menyembelih untuk selain Allah. Padahal Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih selain Allah kepada selain Allah telah berbuat syirik, kata Nabi SAW. Namun dia juga menyembelih untuk selain Allah, untuk penjaga kuburan, untuk penjaga laut yang dia akan melaut malam ini dan takut kalau ada terjadi hal yang tidak diinginkan di laut, lalu dia sembelih sesuatu untuk penjaga laut agar ridho kepadanya dan menjaganya dari mara bahaya di laut nanti ketika dia melaut. Karena sehebat apapun usaha manusia, ketika dia sudah berada di laut, di gelombang air laut, dia tidak akan mampu apa-apa selain menyerah diri kepada yang menciptakan laut dan mengatur air laut. Seluruh kemampuan manusia habis di atas kapal yang terombang-ambing di ombak laut yang menggunung, sehingga seluruh ahli-ahli kapal dia hanya bisa berserah diri sambil memeluk sesuatu ketika kapalnya dihempas oleh gelombang-gelombang tinggi di lautan. Yang ada hanya menyerah diri kepada pengatur laut. Dan orang-orang yang tidak mengerti Allah, dia mendekatkan dirinya yang menyembelih sesuatu kepada sesuatu yang dia anggap bisa mengatur kebaikan di laut selain Allah. Dan itu kesyirikan. Dari bab apa? Dari bab bahwa manusia salah berbuat kepada Allah. Dan ketika dia meyakini adanya ratu penjaga laut yang menjaga laut, yang memberikan kebaikan, maka salahnya di dalam bahwa ada yang mengatur selain Allah. Bab tauhid yang dia keliru, warna yang keliru daripada tauhidnya adalah bahwa yang mengatur hanya Allah, yang mengatur laut hanya Allah, yang memberikan rezeki kepada manusia dari laut hanya Allah. Ketika dia yakini ada sesuatu selain Allah, ada seorang selain Allah, dia keliru, hebat di situ. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, kemudian ada juga yang seorang muslim salah dalam nama dan sifat, dan dia nyatakan sifat yang bukan sifat Allah. Maka kesalahannya dalam tauhid asma was sifat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ini dia tauhid. Dengan 3 kandungan yang ada di dalamnya, dan dia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah.